Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Alzarisma Ea, NIM 18052033, 2 Dila Febrina, NIM 21231056, 3 saya sendiri Elsa Seprima, NIM 21231057, dan yang terakhir Fahri Raza, NIM 21231058. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendidikan dalam suatu sistem. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu pengertian pendidikan dalam suatu sistem, akan dijelaskan oleh rekan saya Alzar Ismail. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik akan dijelaskan oleh rekan saya Dila Febrina. Dan selanjutnya, materi pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, dan lingkungan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Elsa Seprima. Dan yang terakhir, metode pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri Raza. Baik, materi yang pertama saya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pendidikan sebagai suatu sistem, yang dimana pengertian sistem itu sendiri istilah berasal dari bahasa Yunani yang sistem yang berarti sehimpunan sebagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Yang kedua itu pengertian pendidikan. Pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dan diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang ketiga itu kesimpulan pengertian pendidikan, yaitu suatu sistem pendidikan sebagai suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar, aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Yang kedua itu komponen-komponen pendidikan. Yang pertama itu pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Yang kedua itu pendidikan itu sendiri, serta ada peserta pendidik, materi pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, serta lingkungan pendidikan, metode dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Febrina dengan NIM 21231056 akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Keharusan terhadap tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Adapun pengertian ilmu pengetahuan normatif yaitu ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Kemudian ilmu pengetahuan praktis yaitu menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Kemudian komponen yang kedua yaitu pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan di sekolah saja, yaitu orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa. Yang B, orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidikan yang kodrat dalam lingkungan keluarga. Yang C, guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Yang D, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pimpinan keagamaan sebagai pendidik tanpa kepada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat karunia manusia. Kemudian komponen yang ketiga yaitu peserta didik.
Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalam orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Seprima, NIM 21231057 akan menjelaskan materi selanjutnya. 4. Materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan masih banyak lagi. 5. Alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet, dan lain-lain. 6. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Razan dengan NIM 21231058 akan menjelaskan tentang metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap metode memiliki karakteristik sendiri yang kelemahan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, setiap pendidik harus memahami karakteristik ini agar ia dapat memilah dan mempergunakan metode tersebut sehingga proses pendidikan lebih efektif dan efisien. Kenyataan bahwa proses pendidikan ditandai adanya interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi psikis antara pendidik dengan peserta didik yang di dalamnya mengandung pesan, norma dengan harapan terjadi internalisasi nilai dari pendidik ke peserta didik. Berdasarkan pada pola yang ada di dalam interaksi pendidikan ini, Dr. Andes Suewarno, Ilmu Pendidikan tahun 1992, membedakan metode pendidikan menjadi 4, yaitu metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis, serta metode sentimental dan persuasif. Yang pertama, metode diktatorial. Metode diktatorial adalah metode di mana interaksi di mana peserta pendidik banyak didominasi oleh pendidik, dan pola interaksi bersifat searah dari pihak pendidik. Metode ini dapat digunakan bila terdidik masih banyak memerlukan bimbingan, tapi bila terdidik sudah mulai mandiri, sikap diktator harus dikurangi. Selanjutnya, metode liberal. Metode liberal adalah banyak memberi kebebasan pada peserta didik sehingga kadar kegiatan lebih banyak pada si terdidik. Metode ini tepat dipakai jika terdidik telah mempunyai sikap mandiri dan tanggung jawab, sehingga kebebasan yang diberikan dapat mengembangkan kreativitas terdidik. Selanjutnya, metode demokratis. Metode demokratis adalah suatu metode yang memungkinkan kerjasama antara pendidik dan terdidik dan bersifat interaktif. Dalam metode ini, terdidik tidak hanya dipandang sebagai objek, tapi juga sebagai subjek pendidikan. Yang terakhir yaitu metode sentimental dan persuasif. Metode ini dilandasi bahwa pendidikan harus didasari kasih sayang dan diwarnai hubungan yang saling menghargai antara pendidik dan terdidik. Sekian presentasi dari kami, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.